COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan dan menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan pada bulan Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. COVID-19 adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh varian baru dari coronavirus. Penyakit ini memiliki resiko penyebaran yang cukup cepat apabila adanya kontak jarak dekat dalam kurun waktu yang cukup lama. Iya. Menurut saya, iya. Menurut saya, COVID-19 merupakan penyakit yang serius. Walaupun tingkat kematian dari penyakit ini terbilang cukup rendah, yaitu hanya 2-3%, tetapi penyakit ini merupakan penyakit yang serius karena transmisi penularan yang cukup cepat dan juga pada beberapa orang tidak menimbulkan gejala, sehingga sangat berbahaya apabila orang tersebut berkontakan langsung dengan orang-orang dari kelompok rentan, yaitu ada orang yang memiliki penyakit komorbid dan juga orang yang lanjut usia. Untuk gejala dari COVID-19, gejala ini bergantung pada seberapa parah atau seriusnya infeksi yang disebabkan oleh virus terhadap orang yang terserang penyakit COVID-19. Ini terdapat yang asimptomatik, yaitu yang tidak muncul gejala, dan juga yang simptomatik, yaitu yang muncul gejala. Nah, yang simptomatik ini terbagi menjadi dua, yaitu gejala ringan dan gejala yang berat. Nah, untuk gejala ini yang umum dialami oleh pasien-pasien kebanyakan adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Nah, untuk gejala yang telah dialami pasien namun tidak terlalu sering, itu contohnya sakit tenggorokan, diare, sakit kepala, lalu juga ada yang kehilangan indera penciuman. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet yang berasal dari hidung atau mulut pada saat kita batuk, bersin, ataupun berbicara. Droplet tersebut kemudian dapat jatuh pada benda di sekitar. Kemudian, jika ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, ataupun mulut, atau daerah dari segitiga di wajah kita, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19, atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja mereka menghirup droplet dari penderita. Utamanya yang bisa kita lakukan adalah 3M. Yang pertama adalah memakai masker. Masker yang bisa kita pakai itu contohnya masker medis dan masker kain. Masker kain bisa kita pakai dengan syarat setiap hari harus kita cuci. Yang kedua juga apabila memungkinkan, jaga jarak Anda dengan orang lain minimal 1 meter, terutama jika berada di dekat orang yang batuk atau bersin. Lalu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun atau dengan cairan antiseptik yang berbahan dasar alkohol. Dan yang terakhir, hindari bepergian ke tempat-tempat ramai dan berkerumun. Karena COVID-19 ini menyerang sistem imunitas tubuh, maka penting untuk kita meningkatkan daya tahan tubuh kita, yaitu dengan cara yang pertama perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, berbanyak olahraga, terus istirahat yang cukup, dan lain sebagainya. Jika gejala yang dialami itu masih termasuk ringan, seperti contohnya batuk, pilek, demam, tapi demamnya juga masih ringan, itu kita tidak perlu mencari pertolongan medis. Yang perlu dilakukan saat itu adalah cukup mengisolasi mandiri dan terus pantau kondisi kita sendiri. Dan apabila telah mengalami sesak pernafasan atau nyeri di dada, maka segera cari pertolongan medis. Pesannya untuk teman-teman, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan melakukan 3M, lalu mengatur pola makan sehat, mengkonsumsi vitamin secara rutin, dan yang paling penting adalah selalu menjaga pola pikir yang positif di tengah pandemi ini. Pesan saya sendiri adalah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun, karena untuk meredam laju penularan COVID-19 ini dibutuhkan upaya kolektif secara bersama-sama. Saya berharap kita semua bisa terus menguatkan satu sama lain, bisa terus mengingatkan satu sama lain, dan juga jangan sampai kita capek menjalankan protokol kesehatan, karena protokol kesehatan ini penting untuk dilakukan agar masa pandemi ini bisa cepat berakhir. Jaga kesehatan, makan teratur, dan konsumsi vitamin jika diperlukan. Dan jika memang diharuskan untuk keluar rumah, tetap berhati-hati dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada.
Yang terpenting adalah menerapkan protokol kesehatan dan 3M. Namun, apabila memungkinkan, maka menurut saya lebih baik di rumah saja dan melakukan segala kegiatan seperti bekerja atau bersekolah dari rumah.